Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ya. Kemarin tadi kita sudah belajar tentang suatu vektor yang di sumbu koordinat ya. Jadi vektor tersebut memiliki beberapa komponen. Jika di ruang 2 maka dia punya komponennya 2 bagian ya. 1x2 untuk vektor x misalnya. Kalau vektor x tersebut di ruang dimensi 3 maka dia punya 3 bagian komponen. Nah, sekarang kita akan masuk ke norm vektor ya. Ini patokannya tadi bahwa vektor tersebut dia berada di dimensi 2 atau di dimensi 3. Ya. Sebelum kita masuk ke norm vektor, kita akan mengenalkan pada kalian mengenai sifat-sifat aritmatika. Sifat-sifat aritmatika pada vektor. Pada vektor ya. Sifat yang pertama ya, kalau saya punya dua vektor U, dia bisa di ruang 2 ataupun ruang 3. Nah, ini berlaku komutatif, ya kan? Kemudian saya punya lagi sama U dan V, dia juga masing-masing komponen bisa di ruang 2 atau ruang 3, dia berlaku sifat apa ini? Asosiatif terhadap penjumlahan. Ya. UVW-nya kita masih bicara di ruang 2 dan ruang 3. Oke. Yang sifat yang ketiga, kalau saya punya sembarang vektor U, saya jumlahkan dengan vektor 0, atau vektor 0 saya jumlahkan dengan vektor U, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Yang keempat, kalau saya punya vektor U, kemudian saya jumlahkan dengan lawan dari vektor U tersebut, maka hasilnya adalah vektor 0. Ya. Kemudian yang kelima, kalau saya punya sembarang skalar K dan sembarang skalar L, saya kalikan dengan vektor U, maka KL tadi, dua skalar K dan L, bisa saya keluarkan dan menyisakan vektor U. Ya. Yang keenam, kalau saya punya skalar K, dia saya kalikan dengan dua vektor U dan V. Nah, maka di sini bisa saya jabarkan menjadi vektor vektor U dikalikan dengan skalar K ditambahkan dengan skalar K dikalikan vektor V. Nah, yang ketujuh, kalau saya punya dua skalar dan skalar tersebut saya jumlahkan, misalnya K dan L, kemudian saya kalikan dengan vektor U, maka dia menjadi skalar K dikalikan dengan vektor U ditambahkan skalar L dikalikan dengan vektor U. Nah, yang terakhir adalah kalau saya punya satu vektor 1 atau unit vektor, maka saya kalikan dengan skalar U, maka hasilnya adalah skalar itu sendiri. Ya, kalian nanti akan bertemu mirip ya, 1, 2, 3, 4 ini itu di teori grup ya, untuk membuktikan bahwa himpunan itu adalah grup, mirip-mirip kayak gini. Ada vektor 0, tapi bukan vektor ya, dia hanya berupa 0 elemen identitas, kemudian di sini elemen inverse, nanti kalian akan diperkenalkan. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kalian, karena di matematika itu segala sesuatu dibuktikan ya. Nah, ini di sini kalian semester 3 jadi mulai belajar untuk membuktikan. Nanti di teori grup, teori ring, dan yang lainnya tentunya kalian akan belajar untuk membuktikan, apalagi nanti ketika bicara di analisis real. Nah, itu juga perlu sekali membuktikan. Kemarin sudah kita gambarkan suatu vektor secara geometri, gambarnya seperti apa, kemudian secara analitik juga seperti apa. Nah, sekarang saya mau mencoba untuk membuktikan yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah saya punya ini, berlaku ini. Oke, saya mau membuktikannya secara analitis. Maksudnya secara analitis adalah, kemarin saya sudah membuktikannya secara geometri, sekarang analitis. Berarti analitis saya mengambilnya ini tadi UVW, ya, ini belum dulu, UVW, vektor U, vektor V, vektor W, dia berada di ruang dimensi 3. Ya, sementara K
dan L itu adalah anggota dari bilangan real. Nah, udah ya, itu. Ruang dimensi 3. Maka di sini saya mau membuktikan bahwa ketika U ditambahkan dengan V, itu nilainya sama dengan V ditambahkan dengan U. Ya, ini secara analitik, maka buktinya adalah, saya misalkan, vektor U adalah komponennya U1, U2, dan U3. Kemudian saya misalkan juga vektor V, V1, V2, V3 komponennya. Nah, baris ruas kiri di sini mengatakan bahwa U ditambahkan dengan vektor V. Ya, maka saya punya komponen dari vektor U saya tuliskan U1, U2, 3. Komponen pada vektor V saya tuliskan V1, V2, V3. Nah, kalian tentunya tahu definisi seperti ini dari penjumlahan tadi di awal ya. Nah, saya hapus dulu. Oke. Berarti di sini sama dengan tadi U1 ditambahkan dengan V1, U2 ditambahkan dengan V2, dan yang terakhir adalah U3 ditambahkan dengan V3. Nah, kalian tadi sudah tahu ketika belajar di vektor dalam suatu sistem koordinat, bahwa komponen-komponen ini, baik U1, V1, U2, V2, maupun U3, V3 adalah bilangan-bilangan real. Ya, isinya bilangan-bilangan real. Di mana dalam bilangan-bilangan real, kalian sudah pernah belajar, dia memiliki sifat komutatif. Oke, nah otomatis ketika memiliki sifat komutatif, maka ini, yang bagian yang pertama, U1 tambah V1, ini bisa saya komutatifkan, atau bisa saya balik seperti ini. Dan nilainya akan tetap sama. Kenapa? Karena U1, V1, U2, V2, dan U3, V3 merupakan bilangan real, di mana sifat komutatif itu berlaku. Tapi belum tentu vektornya. Tapi karena vektor U dan V tadi berisikan atau berkomponenkan seperti ini, ya, di mana masing-masingnya adalah bilangan real, maka bisa saya buat seperti ini. Sehingga ini saya jabarkan sesuai definisi awal yang tadi, seperti ini. Tambahkan dengan U1 tambah U2 tambah U3. Ya, kok tambah? Sorry. Ini bukan tambah tapi koma ya. Maaf. Bentar, yes. Hapus saja semuanya. Oke. U1 ditambahkan U1, U2, U3 ya. Ini kembali seperti definisi awal ya, ditambahkan di sini kan. Jadi tambahnya keluar ke sini, komanya jadi 1, V1, V2, V3. Di sini U1, U2, U3. Di mana V1, V2, V3 itu adalah komponen dari vektor V. Dan U1, U2, U3 adalah komponen vektor dari U. Nah, sehingga terbukti bahwa dua vektor U dan V itu merupakan memiliki sifat komutatif. Ya, itu saya buktikan satu. Nah, kalian jatahnya membuktikan yang keempat. Sifat yang keempat, kalau saya punya vektor U, saya tambahkan dengan negasi dari vektor U, dia hasilnya vektor 0. Nah, ini buktinya seperti apa ya? Ini saya jadikan tugas. Oke, sepele saja tugasnya. 1. Ya. Kemudian kita kembali lagi ke kita sudah belajar tentang aritmatika, sekarang kita ke norm vektornya itu. Norm vektor itu kita dapatkan dari apa? Oke. Supaya mudah untuk dipahami, saya membuatnya apa definisi norm vektor itu, kita kembali ke vektor yang terdapat di ruang 2. Oke, di mana dia hanya ada X dan dia Y. Oke, saya bikin garis seperti ini ya. Nah, kalau ini misalnya vektor U gitu, dia vektor U dengan komponennya adalah U1, U2, seperti itu, maka ini adalah besaran besar dari nilai U2-nya. Sementara yang bawah sini adalah besaran dari U1-nya. Ya, tentunya kalian tahu, kalau di sini panjang di sini adalah U1, panjang di sini adalah U2, maka panjang yang di sini Pitagorasnya. Nah, berarti kalau Pitagoras yang di depannya sini kuadrat,
ditambahkan yang sini kuadrat ya sama dengan ini kuadrat. Sisi miringnya, ya enggak? Ya, berarti saya punya U1 kuadrat ditambahkan U2 kuadrat sama dengan adalah panjang dari vektor U-nya. Ya enggak? Panjang dari vektor U ini. Oke. Nah, panjang norm atau panjang atau norm vektor itu notasinya dua harga mutlak seperti ini. Nah, begini. Ya, kuadrat tapi. Ya, makanya supaya kuadratnya bisa tidak ada dan lebih sepele, lebih mudah untuk menuliskannya, maka kita menuliskannya seperti ini. Ya, di sini U1 kuadrat plus U2 kuadrat. Dengan kata lain, norm vektor itu adalah masing-masing komponennya dikuadratkan, baru dijumlahkan, kemudian ditentukan akarnya. Itulah norm vektor dari U. Nah, ini mudahnya seperti ini. Jadi kita mengingatnya kembali dalam Pitagoras ya, menggunakan Pitagoras. Kok bisa norm U atau panjang vektor U nemunya rumusnya seperti ini? Diperolehnya dari mana? Diperolehnya dari Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Oke, itu kemudian ada sebuah sebentar vektor ya. Kalau suatu vektor V ya, dia mempunyai norm atau dia mempunyai panjangnya 1, maka vektor tersebut dinamakan vektor satuan. Ya. Jadi normnya itu 1, panjangnya di sini itu 1. Jadi ini di akar dari berapa kuadrat tambah berapa kuadrat, ternyata nilainya di sini sama dengan 1, maka vektor tersebut dikatakan vektor satuan atau unit vektor. Ya, atau unit vektor. Istilah saja. Nanti vektor satuan akan digunakan ya. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai norm 1. Oke, di sini clear ya? Ya, sekarang kita masuk ke jarak. Jarak. Nah, saya mau membuat di dimensi 3. Oke, seperti ini. Nah, saya punya vektor sembarang begini. Nah, P1, P2. Jadi dia tentunya P1 di sini pasti punya komponen ya. Misalnya X1, Y1, Z1, P2 dia juga tentu punya komponennya. Saya tulis X2, Y2, Z2, begitu. Nah, panjang di sini, panjang vektor ini adalah P1 tadi kan titik pangkal ya. P2 itu kan titik ujung ya. Berarti dia adalah jarak atau jarak antara P1 dan P2 atau P1 ke P2 adalah norm dari vektor P1, P2. Ya, normnya berapa? Nah, maka dia adalah jarak antara titik pangkal P1 ke titik ujung P2. Oke, berarti bisa kita tuliskan jarak itu adalah akar dari, ayo tadi vektor P1, P2, rumusnya apa? X2 min X1. Ya toh, berarti saya punya X2 min X1 dikuadratkan ditambah Y2 min Y1 dikuadratkan ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Oke, nah itulah jaraknya. Oke, kemudian kita masuk ke bagaimana kalau saya punya skalar K, ini bilangan real, kemudian skalar ini saya kalikan dengan norm vektor. Norm vektornya. Ya, maka sifatnya adalah K di sini tetap. Nah, kalau K-nya kan sekarang ya real ya. Maka kalau kita kalikan dengan ini, dia berupa harga mutlaknya. Jadi pasti nilainya positif. Oke. Jadi
bukan negatif. Jadi kalau misalnya min 2 dikali ini, maka K tadi wajib ini harga mutlak ya. Harga mutlak begini. Nah, jadi tidak ada panjang norm itu yang negatif. Oke, nah itu tentang norm. Sampai di sini dan juga jarak ya. Tadi jarak ini tadi berasal tadi dari yang di awal P1, P2 bahwa vektor itu tidak titik pangkalnya tidak berimpit dengan titik asalnya, titik asal dari sumbu koordinat. Oke, sekarang kita mau latihan. Nah, tadi yang pertama sekalian sudah diminta membuktikan bahwa vektor U ditambahkan negatif dari vektor U-nya, negasinya hasilnya vektor 0 ya. Yang pertama, yang kedua, kalau saya punya vektor U isinya 2, negatif 2, 3. Kemudian vektor V, dia 1, negatif 3, 4. Kemudian vektor W satu lagi, 3, 6, negatif 4. Ya, maka coba kalian tentukan yang pertama 1 per norm W. Norm vektor W dikalikan dengan vektor W. Ya. Yang kedua, vektor U ditambahkan dengan norm vektor V. Norm vektor U ditambahkan dengan norm vektor V. Yang ketiga adalah tadi 1 per norm vektor V dikalikan dengan vektor V itu tetapi dinormkan lagi. Ya. Oke, ini saja dulu untuk materi norm. Nanti akan saya buatkan Google Form-nya untuk mengerjakan 1 dan nomor 2 ini. Ya, kita cukupkan saja dulu untuk materi norm vektor. Kita akan berjumpa lagi di di video selanjutnya mengenai dot product atau hasil kali titik. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.